Diawali dengan Ririko yang merupakan pemilik sebuah toko sedang menjadi kasir di tokonya. Lalu masuklah seorang pemuda bernama Naoki. Naoki yang datang dengan dua orang temannya masuk ke toko itu dengan kondisi yang gugup. Seperti akan berniat buruk, Ririko hanya bisa memperhatikannya dari meja kasir. Dan benar saja, rupanya Naoki yang merupakan korban bully teman-temannya disuruh mencuri di toko itu. Dia disuruh mengambil majalah dewasa. Ririko yang heran membiarkan kejadian tersebut dan hanya melihatnya saja. Mungkin masih diberi kesempatan oleh Ririko. Di luar Naoki yang buru-buru langsung bertemu teman-temannya dan menyerahkan barang curiannya itu. Oi, omae nande saki立ち止まったんだよ。バレんだろお前。ごめん。Rupanya itulah awal pertemuan Ririko dan Naoki. Malam harinya di rumah, Ririko makan malam bersama suaminya. Di percakapannya, Ririko menyarankan suaminya menambah karyawan tokonya, agar mereka banyak waktu luang untuk bersama. Ternyata selama ini Ririko merasa kesepian karena jarang dapat jatah untuk apem dari suaminya. Dia mengeluh ke suaminya itu. Namun dengan berbagai macam alasan suaminya menghindar. Dan izin untuk jaga toko karena waktu itu merupakan jatah dia untuk jaga toko. Ririko yang masih kecewa karena sudah lama di Smackdown, langsung membuka kotak yang dia sembunyikan dari suaminya. Rupanya isi kotak tersebut adalah mainan yang biasa dia pakai dan saat itu pun sepertinya dia merasa memuncak. Sehingga dia langsung memakai mainan tersebut. Esok harinya, Naoki kembali datang bersama teman-temannya. Kali ini Naoki disuruh mencuri kondom oleh temannya. Karena dia mau pakai bersama pacarnya. Naoki yang awalnya gak mau, dipaksa dan diancam oleh temannya itu. Dan terpaksa Naoki pun menuruti perintah temannya. Di dalam Ririko lagi-lagi merasa curiga dengan gerak-gerik Naoki. Naoki yang terlihat gugup langsung mengambil kondom di rak tempatnya. Dan langsung keluar menemui teman-temannya. Namun kali ini Ririko tidak membiarkannya. Ditangkaplah Naoki ini. Tapi kedua temannya berhasil kabur. Di gudang, Ririko berusaha menghubungi suaminya. Namun dengan berjuta alasan si suami menolak menanganinya. Dan menyerahkan sepenuhnya ke Ririko. Lalu Ririko pun meninterogasi Naoki. Dimulai dengan pertanyaan kenapa dia mencuri kondom. Apa yang akan dilakukan dengan kondom itu? Naoki yang sangat ketakutan hanya bisa diam.
黙っていてもわからないわよ。すみません。だからなんで盗んだの？これ自分で使うつもりだったの？じゃあどうして逃げた子たちは？ Ririko kembali bertanya, dan malah mengancam akan melaporkan Naoki ke sekolah atau polisi jika dia tidak mengakuinya. Namun tetap saja Naoki yang ketakutan hanya bisa diam. Tapi setelah didesak oleh Ririko, akhirnya Naoki mengakui kalau dia sebetulnya disuruh oleh temannya untuk mencuri kondom. Ririko berjanji tidak akan melapor ke polisi atau sekolah, tapi akan melapor ke orang tuanya. Naoki yang tidak mau membuat orang tuanya kecewa, langsung memohon kepada Ririko untuk tidak melaporkannya. Dia meminta maaf dan akan melakukan apa saja asal Ririko tidak melaporkan ke orang tuanya. お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。 Naoki berulang kali memohon hal itu. Ririko yang merasa iba dan merasa kalau Naoki ini orang baik. Namun dari wajahnya sepertinya dia punya rencana untuk menghukum Naoki. Dia yang dari semalam sudah memuncak rupanya akan memanfaatkan Naoki ini sebagai pemuasnya. Lalu balik lagi ke Naoki. Ririko lalu bilang kalau dia akan memaafkan Naoki. Tapi ada hal yang harus Naoki lakukan dulu. 何でもします。本当に何でもするの？何でもします。 Dia lalu mendekati Naoki sambil membawa kondomnya. Dia bertanya apa Naoki pernah pakai barang ini. Naoki menjawab tidak pernah. Kore, 使ったことあるの? Ririko pun menawarkan diri untuk mengajarkan cara memakainya kepada Naoki. Naoki yang kaget dan masih takut hanya bisa diam. Lalu adegan smackdown pun terjadi antara mereka. Sungguh cara menghukum yang bikin korban ketagihan. Setelah kejadian itu Naoki kembali bertemu teman-temannya. Temannya menanyakan apa dia dihukum yang bilang tentang mereka. Naoki menjawab tidak. Lalu temannya tadi langsung mengambil kondom yang emang dia suruh untuk mengambilnya. Mereka bertiga pun lalu pergi dari toko itu. 何持ってるおい、コンドームじゃねえか。どうしたんだよ。買えば許してくれるって。お前、風や相手にじゃねえから、これなんだよ。いや、それは、なんで。いや、俺もらってっからさ。行くぞ。女手。 Malamnya, Ririko bersama suaminya kembali makan bersama. Namun ada yang berbeda kali ini. Ririko tampak lebih cerah dan berseri. Esoknya Naoki diajak lagi sama temannya. Namun kali ini dia menolak ikut. Dan buru-buru pergi meninggalkan mereka. Ternyata Naoki kembali ke toko milik Ririko. Dia kembali akan melakukan pencurian. Kali ini disengaja biar dihukum oleh Ririko. Karena hukumannya bikin dia ketagihan.
Dan Ririko pun yang sudah tahu maksud Naoki langsung mengajaknya masuk ke dalam gudang untuk menghukumnya lagi. こっち来て。 Di dalam ada pegawainya yang sedang merapikan barang. Langsung disuruh jaga kasir oleh Ririko. いいのいいの。はい、わかりました。はい。 Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba kedua temannya datang untuk berbelanja di toko Ririko. Ririko lalu menanyakan ke Naoki apa dia ingin membalasnya. Naoki rupanya ingin membalas kelakuan teman-temannya itu. 見返したいです。どうやって見返すの？ Tapi entah apa maksudnya tiba-tiba Ririko malah ajak Smackdown Naoki. Esoknya lagi-lagi Naoki dan teman-temannya jalan bersama. Kali ini temannya marah dengan sikap Naoki akhir-akhir ini yang menghindari mereka. Namun kali ini dengan gagah berani Naoki melawan temannya dan memukulnya. Sepertinya maksud pembalasan yang dibilang Ririko itu kejadian ini, membuat Naoki jadi berani untuk melawan teman-temannya. Lalu sampailah Naoki kembali di toko Ririko. Ririko terlihat masih di meja kasir. Tiba-tiba datang suaminya menghampiri Naoki. Dia senang Naoki sering terlihat dan berbelanja di tokonya. Naoki jadi kaget setelah melihat nama suaminya itu. Dia tahu kalau itu suaminya Ririko. Lalu suaminya itu meminta izin pulang karena sekarang jamnya Ririko yang jaga. 今後ともよろしくお願いしますね。失礼します。これじゃあ先戻っとくから。ご飯ってできてる？温めて。分かった。じゃああとよろしくね。 Langsung saja momen itu dimanfaatkan mereka berdua untuk kembali ke gudang dan melakukan kesukaan mereka. Tapi Naoki yang masih kaget dengan suaminya Ririko menanyakan hal tersebut ke Ririko. Ririko mengaku kalau dia punya suami. Namun hal itu tidak membuat mereka goyah untuk bersmackdown bersama.そうよ。いいんですか。 Jam malam, Ririko pamit ke suaminya untuk pulang. Sementara giliran suaminya yang jaga toko. Rupanya di luar rumahnya sudah menunggu Naoki. Dan tanpa basa-basi mereka pun masuk ke rumah untuk melanjutkan smackdown-nya. Kali ini di rumah Ririko. Dan film pun ditutup dengan adegan Ririko kembali jaga toko. Terlihat datang seorang pria baru yang mencoba mencuri di tokonya. Shita yo ne. すいません。違うんです。すいません。すいません。 Sepertinya ini target baru untuk memuaskan Ririko.